Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la wala antum a'buduna wala antum a'abiduna ma lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wa ra'aitan sayadkhuluna fi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana Bismillahirrahmanirrahim. Abi lahab wa tab أغنى أبي لهب نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafasati Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, syarril waswasil nas, bil Quran waj'alhu wa'allimna minhu ma Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar semua. Kalau memang sekiranya di rumah kalian agak berisik, ada suara TV, ada suara anak kecil, bisa dinonaktifkan suaranya. Ada di bagian bawah, ya. Yang kayak kita ya diaktifkan atau tidak diaktifkan. Kayak gitu. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman semua?
Baik. Alhamdulillah. Baik, Kak. Baik. Sarapan. Ya, kemudian jangan lupa jaga imunnya, makan makanan yang sehat. Insya Allah nanti kita jadi orang-orang yang kuat. Ya, kuat baik dalam menjalankan ibadah, kuat juga dalam menjalankan aktivitas kita, yaitu belajar. Jangan putus asa, tetap semangat. Oke, baik. Mari kita mulai dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak buka dulu. Bentar. Lihat ya. Oke, kelihatan ya. Oke, bukunya sama insya Allah. Ya, di sini kita insya Allah mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Kemudian jangan sampai teman-teman bingung, jangan sampai terkecoh. Buku kalian di sini jilid 4. Kenapa jilid 4? Karena belajar SKI itu dari kelas 3. Dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Maka kalian buku ke 4. Tapi biar kalian nggak bingung. Bentar ini Bapak tandai dulu. Oke. Sekarang silakan teman-teman dibuka bukunya sambilan di bagian daftar isi. Insya Allah materi yang akan kita pelajari itu seputar Wali Songo. Ya, Wali Songo itu apa, Kak? Siapa, Kak? Wali Songo itu merupakan para ulama ya yang menyebarkan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Sebelumnya kalian di kelas 5 sudah belajar tentang sahabat-sahabat Rasulullah. Baik Nabi Muhammad, kemudian para sahabat, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Utsman, dan Khalifah Ali. Namun insya Allah untuk di kelas 6 yang akan kalian pelajari itu fokus ke para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sehingga kita dapat merasakan di sini semuanya agamanya Islam, alhamdulillah. Bahkan di Indonesia mayoritas atau banyak dari Indonesia itu yang agamanya Islam. Nah, itu semua ya salah satunya atas usaha para Wali Songo, para tokoh-tokoh ulama yang terdahulu yang menyebarkan agama Islam secara pelan-pelan ya secara baik di Indonesia. Ada yang tahu sebelum agama Islam di Indonesia apa mayoritas atau agama orang-orang Indonesia sebelum adanya agama Islam? Yang bisa diaktifkan. Yang udah baca, insya Allah udah pada tahu pasti. Yang udah baca duluan. Ada yang tahu? Sebelum agama Islam, Indonesia itu agamanya lebih banyak apa? Ayo, Azam. Gimana Azam mau jawab? Kagak. Oke. Kata Putra. Oke, ada yang mau jawab? Oke, agama sebelum adanya agama Islam di Indonesia itu agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu dan agama Buddha. Apa? Sebelum ada agama Islam di Indonesia itu agamanya apa? Hindu dan Buddha. Dulu Indonesia ini sebelum datangnya para tokoh Islam yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, agama di Indonesia itu lebih banyak agama Hindu dan agama Buddha. Nah, kemudian ketika datang para Wali Songo yang akan kita belajar ini datang ke Indonesia, maka mulailah Indonesia ini banyak yang memeluk, orang-orang Indonesia banyak yang memeluk agama Islam. Mulai banyak orang-orang yang memeluk agama Islam. Nah, maka dari itu inilah salah satu bukti sejarah yang luar biasa. Maka kita mempelajarinya seputar Wali Songo. Kemudian insya Allah di bab pertama ya kita akan mempelajari seputar Sunan Maulana Ibrahim. Nanti di bab kedua kita mempelajari Sunan Ampel, kemudian Sunan Giri, lanjut, kemudian Sunan Bonang,
dan Sunan Derajat. Di situ jadi 5 wali yang menyebarkan agama Islam ini akan kita pelajari di semester pertama. Adapun selanjutnya nanti Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati akan kita pelajari di semester kedua. Insya Allah. Jadi silakan lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu seputar Sunan Ibrahim atau wali yang pertama yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Bapak mau sedikit tampilkan, teman-teman. Ada yang masih lagi ngobrol di nonaktifkan ya suaranya. Oke, kelihatan peta ya, peta Indonesia kelihatan ya. Nah, teman-teman tahu nggak di mana Pulau Jawa? Yang disebut Pulau Jawa itu mana? Ayo. Tuh kak. Yang mana tuh? Yang mana? Itu yang warna oranye tuh. Oranye mana? Samping Banyak warna oranye. merah. Oke, kalau pulau apa nih? Yang pulaunya kecil. Ini pulau apa yang Bapak kotakin? Itu Pulau Kalimantan. Kalimantan, baik, bagus. Kalau yang ini, yang kedua, Bapak kotakin, ini pulau apa? Sulawesi. Oke, Sulawesi, bagus. Nah, yang akan kita pelajari adalah para wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa itu di mana, Pak? Pulau Jawa itu di sini. Itu tuh kak. Nah, itu kak. Gede kak. Nah, di bagian bawah. Pak, kita tinggal di mana? Kita orang mana? Kita sekarang tinggal di mana? Di DKI Jakarta. Kenoren. Tempat tinggal kita di sini nih. Nah, di sini. Biar nggak bingung. Nah, ini Pulau Jawa. Jadi para wali songo ini, mereka ini menyebarkan agama Islam di Jawa. Suaranya agak berisik, Bapak nonaktifkan dulu ya, maaf. Biar teman-teman bisa menyimak dengan baik. Oke. Jadi di sini. Jadi menyebarkan agama Islam di tanah Jawa para wali songo. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi. Nah, Bapak. Nah, tanah Jawa itu terbagi menjadi 2 bagian. Di sini, nah ada yang di sini yang Jawa ya, yang tadi teman-teman lihat, tapi kita lebih deketin lagi. Kalau tadi kan masih luas, kalau sekarang kita deketin lagi. Nah, di tanah Jawa ini ada beberapa, ya, ada Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta. Oke, bagus. Nah, jadi di sini ada 3 bagian. Jadi para wali songo itu ada yang menyebarkan agama Islam atau dakwah di wilayah Jawa Barat. Di sini termasuk kita nih Jakarta. Kita termasuk Jawa Barat. Nah, kemudian ada yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah atau Yogyakarta atau di sana. Ada juga yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Jadi para wali songo ini, ke-9 para ulama ini itu menyebarkan agama Islam, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, dan ada yang di Jawa Timur. Oke? Nah, sekarang kita buka lagi bukunya. Biar teman-teman bergambar. Kak, halaman berapa itu bukunya, Kak? Oke, kita masuk ke halaman pertama. Oke. Sejarah perkembangan agama Islam. Jadi di sini agama Islam atau Indonesia itu terbebas dari usaha para wali songo yang 9 itu. Kita disebut wali songo karena wali artinya penghulu agama kalau di dalam buku. Kalau sekarang kita pahami itu ulama lah. Ulama. Orang yang paham agama. Orang yang ahli dalam bidang agama. Ya, kemudian dan songo artinya 9. Jadi ketika digabung wali songo berarti maknanya adalah apa? 9 orang wali atau 9 ulama. Ya, 9 orang yang paham agama. Kemudian siapa aja? Ini ada Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Wali Songo.
Terus, Sunan Kalijaga, ya. Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Oke, Astaga, bagus. Ada yang mau coba baca 9 wali? Nggak usah malu. Saya mau baca. Wah, luar biasa. Nggak usah malu. Kan di rumah. Belajarnya di rumah masing-masing. Putra, gimana Putra baca Putra? 9 wali. Siapa aja? Tiga Sunan Giri, Ya. 4 Sunan Derajat, 7 Muria, 8 Sunan Kudus, 9 Gunung Jati. Oke. Bapak minta satu wanita, Sahla baca. Siapa aja Wali Songo? Maulana Malik Ibrahim. Jangan tadi. Udah kan Pak? Udah. Tahu video lu yang mana nih? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada 9 wali. Jadi insya Allah sedikit-sedikit harus kita hafal. Ya, para tokoh-tokoh ini yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Pulau Jawa yang tadi Bapak sampaikan, ya, Pulau Jawa. Oke. Jadi di sini para wali songo itu tidak hidup bersamaan. Tidak, tapi ada beberapa yang hidup bersamaan ada, tapi ada yang beda waktu. Ya, ada yang berbeda waktu, ada yang hidup bersamaan, jadi nggak semuanya bersamaan, atau 9-9-nya ini hidup bersamaan, nggak semua. Ya. Nah, wali songo ini ada yang memiliki hubungan erat, ya, terutama keturunan. Contoh, di sini Sultan Maulana Malik Ibrahim, beliau punya anak di bawah namanya Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel. Nah, ini ada hubungan darah antara Sunan Maulana Malik Ibrahim ini, ayahnya, beliau punya anak namanya Sunan Ampel atau Wali Songo juga. Tapi ada juga yang bukan anaknya, tapi antara hubungan guru dan murid. Contoh nih, seperti Bapak nih, seorang guru. Nah, Bapak contoh ya, Wali Songo, kemudian Bapak mengajarkan ke Fahru Azam, ya, atau mengajarkan ke Arif. Ya, Arif juga bagian dari Wali Songo. Ini nggak punya, Bapak sama Arif nggak punya hubungan darah. Arif bukan anak Bapak, bukan anak kandung ya. Nah, tapi Arif sama Bapak. Ya, sehingga si Arif ini juga hebat. Ya, kemudian menyebarkan agama Islam juga. Nah, itu nggak ada hubungan darah, tapi ada hubungan antara guru dan murid. Jadi mereka ini menyebarkan agama Islam. Ya. Tahun berapa Pak? Sunan Bonang nggak? Kenapa? Sunan Bonang apa Pak? Nah, nanti Sunan Bonang setelahnya kita pelajari. Ada nama-nama aslinya, Azam. Jadi ada nama asli masing-masing. Saya yang pertama nih, Sultan Maulana Malik Ibrahim, ya, disebut dengan Sunan Gresik. Nah, ada panggilan-panggilannya khusus. Ya, ada panggilan. Nah, ya. Itu siapa ya bersikul? Oke. Yang tadi Bapak sampaikan, jadi ada yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa Timur. Tadi ya udah Bapak sampaikan ya, nggak usah jangan bingung lagi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau masih bingung, kalian buka di Google peta Indonesia, peta Jawa Barat, peta Pulau Jawa itu di mana? Bisa dicek. Tadi ada yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah dan ada yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Jadi mereka ini semua memperkenalkan para wali songo, memperkenalkan tentang bagaimana cara bercocok tanam, apa itu cocok tanam, bertani, ya, bercocok, terus menjaga kebudayaan, terus kesenian. Nanti kita belajar gimana adanya apa wayang, tahu wayang nggak? Tahu Pak. Ya, wayang itu salah satu peninggalan dari usaha Wali Songo. Nah, jadi dulu cerita wayang itu cerita-ceritanya tentang apa Hindu, tentang Buddha. Tapi ketika datang
wali menyebarkan agama Islam itu hanya diganti. Jadi cerita-cerita tentang Rasulullah, jadi cerita-cerita tentang perjuangan para sahabat, jadi cerita-cerita tentang pejuang orang-orang Muslim terdahulu, kayak gitu. Jadi cerita-ceritanya itu diganti oleh para wali songo ini. Itu Ali Songo tahu agama Islam dari mana, Kak? Nah, beliau ini hampir rata-rata kalau Sunan Maulana Malik Ibrahim ini beliau dari Samarkand. Nih di sini. Beliau lahir di Samarkand atau di Asia Tenggara. Ini di wilayah, nanti kalian bisa kalian cari lagi di wilayah Uzbekistan. Jadi di sana agama Islam sudah tersebar duluan. Jadi ketika mereka di wilayahnya itu, kemudian mereka belajar, ya, kemudian setelah itu mereka ingin menyampaikan agama Islam, maka mereka datang ke Indonesia, terutama ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Seperti itu. Azam. Jadi mereka azam. Jadi mereka menyebarkan agama Islam. Mereka belajar, mereka memang tumbuh di wilayah yang mereka besar, di wilayah yang memang agama Islam itu bertumbuh. Kan agama Islam pertama kali disebarkan oleh Nabi Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad menyebarkan kepada para sahabat menyebarkan kepada wilayah-wilayahnya, terutama di wilayah Arab Saudi. Nah, kemudian sampai ke Eropa. Nah, nanti kemudian sampai ke Indonesia. Jadi terus ya bertumbuh. Terus Islam itu disebarkan dari satu orang ke orang lain sampai ke para wali songo, dan wali songo menyebarkan agama Islam ke masyarakat Indonesia. Yang sebelumnya agama Indonesia sebelumnya apa? Sebelum agama Islam tadi yang Bapak sampaikan? Hindu dan Buddha. Oke, Hindu dan Buddha. Ya. Kalau kalian Pak, masih banyak nggak sih orang Hindu dan orang Buddha di Indonesia? Masih ada. Yang paling kental beberapa sekarang di Bali juga. Kalau teman-teman ke Bali masih banyak orang-orang Hindu atau Buddhanya gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, adapun untuk setelahnya kita mempelajari seputar Sunan Maulana Malik Ibrahim atau wali yang pertama. Ya. Beliau lahir di Samarkand pada abad 14. Nih, teman-teman, kalau ada abad 14 jangan bingung. Ini maksudnya 1400. Ya, jangan bingung ya. Abad 14 itu maksudnya 1400 Masehi. Sekarang abad 14. Sekarang 2021. Kira-kira Sultan Maulana Malik Ibrahim lahir udah berapa tahun? Kalau kita dari sekarang, dari 1400, berarti? Bingung, Kak. Hah? Berarti hampir 621 tahun yang lalu. Ya, hampir 621 tahun yang lalu Sultan Maulana Malik Ibrahim ini hidup. Ya, tapi perjuangan beliau ini masih kita rasakan. Ya, pengorbanan beliau dalam menyebarkan agama Islam kita dapat rasakan hingga saat ini. Bahkan kita pelajari. Ya, oke. Beliau dikenal dengan kakek bantal. Ya, beliau juga disebut dengan Syekh Maghribi. Ya. Nah, beliau menyebarkan agama Islam di mana, Pak? Beliau khusus di Gresik. Tadi Gresik masuknya kemana? Ke Jawa Timur. Jadi Sultan Maulana Malik Ibrahim ini menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Pulau Jawa, tapi di Jawa Timurnya. Nah, adapun setelahnya, beliau ini menikah dengan salah satu putri raja yang nanti beliau memiliki 2 putra. Yang pertama Raden Rahmat, yang mana nanti jadi seorang wali juga yang menyebarkan agama Islam. Ya. Ampel. Pelajari nih di bab kedua Sunan Ampel atau nama aslinya Raden Rahmat. Nah, yang kedua ada Syed Ali Murtado. Nah, ini anak beliau yang kedua. Kita lanjut ya. Setelah beliau melaksanakan dakwahnya di negeri yang tadi ya, di negeri sebelumnya, beliau kemudian pindah ke Gresik ke Jawa Timur tadi. Meninggalkan keluarganya. Nah, beliau kemudian ngapain? Jawa Timur. Ya, beliau mengajarkan atau mendakwahkan agama Islam. Dengan cara apa? Beliau nih hebat.
Ya, beliau membangun dan mengembangkan pondok tempat belajar agama Islam. Makanya sekarang ada pesantren, ya, pesantren, kita tinggal di situ, kemudian belajar di situ. Nanti mungkin ada kakaknya atau temannya atau saudaranya lagi di pesantren, atau teman-teman yang udah melihat gimana kondisi pesantren. Nah, ini salah satu inspirasi atau mencontoh dari yang dilakukan oleh Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi nggak usah bingung ketika dibilang, Pak, Sultan Maulana Malik Ibrahim siapa sih? Itu disebut juga dengan Sunan Gresik. Ya, jadi namanya ini bisa disebut dengan Sunan Gresik, bisa juga disebut dengan Sultan Maulana Malik Ibrahim. Paham ya? Jadi orangnya satu, cuma namanya ada dua. Ini ya. Oke, kemudian setelah beliau mengembangkan pondok, ya tempat belajar agama khusus. Nah, setelah itu pada Senin 20 awal, ya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 822 Hijriah. Ya, kemudian beliau dimakamkan di Desa Gapura atau Kota Gresik. Ada yang pernah ke makam beliau? Ada yang pernah diajak jalan-jalan sama ayahnya atau sama saudaranya main ke Gresik? Ziarah? Yang pernah belum? Ya, nanti insya Allah ya pelan-pelan nanti kalau udah ini kita ajak ya, pengen melihat tuh perjuangan para wali gitu. Coba ke makamnya, nanti di sana biasanya ada sejarah-sejarahnya juga diceritakan. Jadi buat menambah wawasan, biar teman-teman tahu bahwasanya perjuangan para wali songo tuh luar biasa buat menyebarkan agama Islam di Indonesia. Coba kita bayangin kalau para wali songo nggak ada, Indonesia nih, gimana agama Islamnya, gimana kesebarnya? Maka kita bersyukur. Maka dengan bersyukurnya apa? Kita mempelajari para tokoh-tokoh wali songo atau yang orang-orang yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ya, ada di Jawa Barat, ada yang di Jawa Tengah, dan ada di Jawa Timur. Oke, sekarang Bapak tanya, tadi nama lain sebutan Sultan Maulana Malik Ibrahim apa? Sunan Gresik. Oke, bagus. Di mana Sultan Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam? Jawa Timur. Jawa Timur. Lebih tepatnya di mana? Di Gresik. Oke, di mana beliau dilahirkan? Di Samarkand. Samarkand. Kemudian apa sih hal yang sukses yang beliau lakukan dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia? Beliau membangun dan mengembangkan pondok pesantren, belajar agama Islam atau sejenis pesantren. Jadi ini sedikit yang bisa Bapak sampaikan. Nanti teman-teman bisa dibaca kembali, diulang-ulang kembali karena Zoom kita 4 menit lagi mati. Ya, jadi Bapak harus mau tidak mau harus ditutup. Silakan setelah ini dibaca, difahami lagi. Jangan menunggu Bapak, tapi teman-teman dibaca aja. Ini insya Allah mudah. Kalau ada yang nggak dipahami, silakan ditanyakan. Nanti setelah ini juga Bapak kirim filenya. Mungkin ada teman-teman yang mau berikan tanda di bukunya buat bacaan-bacaan atau mungkin hal-hal lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti selebihnya bisa kita tanyakan atau diskusi di grup WA. Semangat teman-teman belajarnya ya. Walaupun jarak jauh. Ya Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda. Banyak. Karena perjuangannya juga luar biasa. Insya Allah pahalanya juga banyak. Usahanya capek, Allah nanti pahalanya kasih banyak insya Allah. Oke, bisa alhamdulillah di sini 18 orang yang bergabung. Berarti ada 8 orang yang bergabung. Nanti 8 orang bisa disimak melalui hasil rekaman. Setelah ini Bapak kirim nanti diisi aja bentar karena kan sampai jam 8. Nanti di absensi ini juga Bapak udah masuk absensi. Juga Bapak kirim setelah ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Salam. Terima kasih.